Hai penduduk bumi, udah pada mandi belum? Jangan lupa mandi ya, jangan juga keseringan. Karena pada dasarnya biarpun kita mandi 10 kali sehari, daki bakalan tetap ada. Karena manusia tercipta dari tanah, bukan dari sunlight yang bisa membersihkan 10 kali lebih cepat. Hehehehe. Ya, masih di dalam judul film yang sama, John Wick. Namun kali ini lebih memicu adrenalin yang kuat sehingga syaraf-syaraf, otot-otot, dan detak jantung semakin cepat seperti genderang mau perang. Dan ini dia John Wick Chapter 2. Dan selanjutnya, seduh kopimu, rebahkan badanmu, pasang telinga, matamu, check it out. Diceritakan John yang telah mengalahkan Losep dan Pigo ayahnya, John pun mendatangi markas mafia tempat di mana mobilnya disembunyikan. Sehingga terjadi duel antara John versus sekelompok preman-preman yang bekerja di sana. Ya tentu saja pemenangnya adalah John Wick, si tokoh utama di film ini. Kan gak mungkin yang menang itu ente. Ente kadang-kadang. Setelah mendapatkan mobilnya, walaupun sudah babak belur, ia pun mendatangi bos mafia ini. Ini dia, bebenguknya, yang mana dia adalah bos dari Pigo dan Losep. John Wick pun menawarkan kedamaian dengan tenang. Dan sudah pasti tawaran itu diterima karena jika tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Siapa dulu dong? John Wick dilawan. Kembaran aneh. Hehehehe. John Wick pun kembali berdamai dan menyerahkan mobilnya yang babak belur pasca pertarungannya kepada Aurelio untuk diperbaiki. Si John pun meneguhkan hatinya untuk kembali pensiun. Ini terlihat dari John menguburkan kembali alat perangnya. Karena kalau menguburkan masa lalu dengan mantan, itu kan kamu. Namun tak lama dari situ, John Wick kedatangan seorang tamu bernama Santino yang telah menyelamatkan John dalam satu misi. Santino pun menawarkan John untuk menyelesaikan satu misi pembunuhan dengan menunjukkan penanda. Penanda ini adalah alat bukti bahwa seseorang itu pernah ditolong, yang mana penanda itu sendiri telah dicap oleh darahnya orang yang ditolong, sebagai barang bukti bahwa suatu saat si penolong akan dibantu oleh tertolong. John yang telah berniat untuk pensiun, John menolak tawaran itu. Walaupun Santino telah menunjukkan penanda itu sendiri. Santino pun keluar kesal akan tawarannya ditolak. Santino pun membakar rumah milik si John malam itu juga. John yang kehilangan rumah kembali ke Continental untuk menemui Winston, manajer Continental tersebut. Winston pun mengingatkan kepada si John bahwa ada dua peraturan yang harus ditaati oleh pembunuh bayaran. Yang pertama, pembunuh bayaran tidak boleh beraksi di dalam area Continental. Dan yang kedua, pembunuh bayaran harus menghormati penanda karena jikalau kedua peraturan itu dilanggar, siapapun dia akan dikenakan sanksi sebesar-besarnya. No blood on continental ground. John yang bijaksana langsung mendatangi kerajaan Santino. John yang tidak banyak omong langsung mengatakan, "Apa yang kau mau, Santino?" Santino pun menjelaskan, "Jadi begini John, aku ingin membunuh saudariku karena ada 12 kursi petinggi dan ketika ayahku mati, ia memberikan kursi itu kepada saudariku. Dan aku ingin sekali kursi jabatan itu dan namanya Gianna." Tapi di sisi lain Santino sangat menyayangi Gianna. John yang tidak banyak omong langsung pergi mempersiapkan diri. Di scene ini John sangat keren karena mempersiapkan semua dengan detail dan perfect. Seperti QM pengisi suara di video ini. John mempersiapkan jas anti peluru, senjata yang akan dipakai, dan membaca peta agar bisa memasuki penyusup dalam penjagaan Gianna. Tell me, Mr. Wick. Silicon carbide?
Di tengah-tengah acara yang besar yang diselenggarakan oleh Gianna itu sendiri, John Wick pun menyusup dengan mudah. Gianna yang sedang berkaca melihat John Wick yang sudah berada di belakangnya. Ngeri bukan? Seperti julukannya Baba Yaga, si pemburu hantu. Gianna yang sadar bahwa John ingin membunuhnya, si Gianna pun lebih memilih mengakhiri dirinya sendiri karena itu lebih terhormat dalam pikirnya. Karena memang tak ada satu manusia pun di penduduk bumi yang berhasil lolos dari incaran John Wick. Karena memang si John Wick ini adalah Baba Yaga. Setelah John melakukan itu semua, John dengan santainya keluar lalu bertemu dengan Cassian. Cassian pun bertanya, "Apakah kau sedang bekerja, John?" Lalu John Wick dengan santainya mengatakan, "Iya." Keadaan pun dengan cepat berubah. Cassian pun mengerahkan semua penjaga untuk mengejar dan mengalahkan si John. Ya, yang terjadi adalah pertempuran, dan pertempuran. Di sepanjang jalan, John bertemu berbagai musuh. Ia pun melawan dan memenangkan pertarungan itu. Dan lagi-lagi, John bertemu dengan Cassian. Yang mereka lakukan pastinya berduel. Sampai-sampai perduelan itu melempar mereka masuk ke area kontinental. Karena itu area kontinental, mereka pun diperingati agar tidak saling bekerja. Oh iya, yang memperingati mereka adalah manajer kontinental cabang Roma. Ya, seketika itu mereka diam dan minum bersama. Gentlemen, to remind you that her brother, who's John Wick yang sedang berada di kamar kontinental, Santino pun menelponnya. Lalu mengatakan, "Pria macam apa aku ini jika tidak membalas kematian saudariku?" Di sini John seperti terjebak. Ya, namun begitu John berkarakter fokus, komitmen, dan bertekad kuat yang tidak takut dengan hal apapun. Ia pun dengan tenang menghadapinya. John. Lalu kemudian Santino pun menelepon pusat radio informasi pembunuh bayaran di seluruh dunia. Santino pun menawarkan $7 juta atau setara dengan untuk siapa saja yang dapat membunuh John Wick. Informasi itu pun dengan cepat masuk ke handphone para pembunuh bayaran di seluruh New York. Sehingga semua mengincar John Wick. Manajer pun mengarahkan kepulangan John Wick dari Roma. John dengan cepat bergerak. Ya tentu saja John sangat kesal kepada Santino dan ingin sekali mengekilnya. Di sisi lain, Winston menemui Santino untuk memberikan cap darahnya ke penanda karena memang John telah melakukan pekerjaannya. Winston mengatakan bahwa kau telah mengkhianati iblis, Santino, dan memaksa kembali ke kehidupan yang telah ia tinggalkan. Kau telah membakar kulitnya hingga luluh lantak. Kini dia telah kembali. Menurutmu, apa yang akan dia lakukan? Dengan cepat, Winston pun meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanannya, John diincar oleh pemburu bayaran. Pertarungan pun tak dapat ia elakkan, satu persatu ia kalahkan, sampai bertemu dengan Cassian lagi. Ia sudah tentu akan dimenangkan oleh si John Wick. Tak selesai dengan itu, John masih dikejar. Namun tiba-tiba John meminta kepada salah satu pengemis agar membawanya kepada bosnya. John Wick tiba-tiba sudah dirawat di satu markas dan bertemu dengan bos yang memegang jaringan besar pengemis di seluruh New York. Yang mana bos pengemis ini pernah dibantu oleh John Wick juga dan sekarang gilirannya untuk membantu John Wick. Walaupun ia tahu bukan tempe, hehehe. Walaupun ia tahu bahwa harga kepala John Wick senilai 7 juta. Namun itu semua tidak berharga karena yang paling berharga adalah membalas kebaikan.
Bos pengemis pun memberitahu di mana Santino dan memberikan senjata kepadanya. John langsung pergi dan menyelinap ke pesta Santino. Seketika itu mereka bertemu. Santino yang ketakutan berlari dan mengerahkan semua anggotanya untuk menghajar John Wick. Namun apa daya, John Wick lah pemenangnya. Santino pun berlari ke Continental berharap akan selamat di sana karena di sana adalah area yang netral. Sambil minum dan santai, John Wick pun datang dengan penuh amarah yang memuncak. Winston agak sedikit meredam, namun John yang berkarakter fokus, berkomitmen dan bertekad kuat tetap mengheadshot kepala Santino. Santino pun KO di area Continental. Options. Jonathan, listen to me. Walk away. John pulang ke rumahnya yang telah gosong menjadi abu, melihat kalung peninggalan istrinya. Namun tiba-tiba ia dijemput untuk bertemu Winston di satu lapangan. John pun mendatanginya. Winston mengatakan bahwa Santino telah membubuh namanya John Wick yang paling diincar dalam skala internasional dan telah beraksi di area Continental, sehingga John terasingkan dan tak lagi memiliki persembunyian di Continental. Dan ternyata orang-orang di sekelilingnya adalah para pembunuh bayaran yang telah berkumpul yang akan siap mengekil pada waktunya. John Wick yang lagi-lagi tak takut dengan apapun mengatakan, bilang kepada mereka siapapun yang akan datang akan kuhajar habis-habisan. Winston pun memberikan 1 jam kepada John dan kepada para pembunuh bayaran di seluruh bumi untuk memulai mengincar si John ini. John Wick pun terus berlari, entah apa yang ia lakukan akan terungkap di film John Wick ketiga. Film pun selesai. Bagaimana penduduk bumi? Sudah mandi? Makan sudah? Ya, persiapkan dirimu untuk mendengar alur cerita film John Wick yang ketiga. Iya, dengarkan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe video ini agar KM tambah bersemangat terus dan terus mengupload video-video baru lainnya. Jangan lupa ya, kita akan bertemu di alur cerita film John Wick yang ketiga.